Oke, kita lanjut part 2 ya. Nah, ini kalau cari Vario tuh kadang aku sukanya yang mudguardnya masih utuh, depan belakang seperti ini. Ini kan masih utuh gitu. Terus ini fendernya ini belum dilipat. Biasanya kalau udah dilipat kan udah pernah ceper ya, dibuat chamber itu kita lipat biasanya. Terus kalau dilipat itu nanti jadinya ini fendernya agak ya tergantung lipatnya sih. Kadang kalau di gerinda dihilangin ya, dibuang itu apa ya namanya ya, eman gitu loh, maksudnya itu sayang kalau dirusak di gerinda. Kadang juga ada yang dilempit pakai alat ya, lempit pakai alat pun kadang ini bisa ngerusak cat, atau ini bisa jadi gelombang ya, nggak rata gitu loh. Soalnya dipaksa ini lipat, soalnya kan ini keras. Kalau mau beli Civic Vario itu harus yang ininya masih ada, ini kan ada apa namanya ini, karetnya ini ya, karet dari lahir dari pabrik kan gini ada gitu. Terus kebetulan saya cari ini kemarin, aku pengen yang tinggal pakai ya. Kebetulan rodanya udah semi slick, udah pakai RPS ring 15 ya. Rodanya ini udah seperti ini, karena aku kemarin cari daripada beli yang standar terus kita ganti itu tambah biaya lagi ya. Paling enggak ini biayanya kalau ganti seperti ini nih murah-murahnya itu 5 juta, velgnya itu bekas 5 juta, kalau baru ya sampai 7 jutaan begitu ya. Ini kondisinya seperti ini mobilnya. Ini juga dijual ya, kebetulan ini juga dijual. Bisa kita spillkan sekalian ya. Ini kondisinya. Nah, pintu masih kenceng tuh, masih kenceng sekali pintunya. Pintu masih kenceng, interior juga masih original ya, masih utuh. Nah, terus biasanya yang jarang orang lihat itu plafon ya. Plafon kalau masih utuh itu pasti bersih satu. Terus kalau biasanya ada kebocoran kaca, misalkan di pojok sini atau sana ya, ini plafon ini biasanya kuning, bahkan rusak. Karena apa? Karena bocor gitu loh. Plafon ini bisa rusak, nguning karena bocor kacanya, karena listnya itu udah nggak bagus, kacanya bocor begitu loh. Nggak, tahun itu nggak jadi patokan ya, mau tahun 96 mau tahun 2000 itu sama aja. Soalnya kondisi mobil tua itu beda-beda kondisinya begitu ya lur. Terus apalagi ya beginilah kalau menurut versiku. Kalau aku beli mobil tua ya, mobil Civic, terus karet-karet ini juga harus masih utuh semua, karet-karet, nat-nat ini sini juga masih utuh ya. Sebenarnya kalau Civic Vario itu bodinya bagus, jarang ada yang kropos lur. Kalau Civic Vario itu jarang ada yang kropos. Civic itu yang banyak kropos itu kan tahun 94 ke bawah ya, 93 lah, 93 ke bawah itu bodinya itu mudah kropos. Pengalamanku seperti itu. Makanya kalau yang tahu, misalkan kayak saya ini kan udah bola-bali ya, apa namanya, berkali-kali pegang Honda Civic ya, dari Civic Deluxe generasi pertama, terus Civic Excellent, Civic Wonder, Civic LX, Grand Civic, Nova. Aku udah pernah pegang semua, dan aku saranin kalau kalian kepengen beli Civic itu kita cari apa namanya, kondisi lah. Yang utama ya bodi, soalnya bodi itu susah dibenerin gitu. Tapi kalau mesin itu gampang. Ibaratnya itu kalau mesin rusak ya, panas atau mau kena banjir sekalian nggak bisa jalan, itu paling 2 minggu beres kalau mesin. Tapi kalau bodi itu susah ya, misalkan ada kropos, lantai kropos gitu ya, kita benerin pun
nggak bakalan bisa sempurna seperti orinya. Dan kalau menurutku itu udah cacat juga ya, aku nggak suka. Makanya aku sukanya mending beli mobil tua itu yang kondisinya bagus lah ya. Kalau masalah harga itu sebenarnya relatif ya, ada harga ada rupa biasanya begitu ya. Seperti itulah ya kurang lebih. Terus kalau mesin biasanya kan ada yang udah masih pakai coolant, ada yang juga pakai air biasa kalau air radiatornya ya. Tapi kalau aku jujur, aku suka pakai air biasa. Kenapa suka pakai air biasa ya? Karena aku pengalamanku itu mobil yang pakai coolant aku nggak suka. Itu pasti ada aja, pasti bisa panas. Kalau pakai coolant bisa panas, tapi ya selera sih ya. Tapi kalau aku sukanya itu yang pakai air biasa aja lah gitu ya. Soalnya mobil tua takutnya, tapi kalau dapetnya masih coolant ya kita tetap pakai coolant kalau mobilnya aman. Tapi kalau dapatnya udah pakai air biasa ya kalau mau pakai air biasa ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau dikembalikan pakai coolant ya sebenarnya harus dibersihin, terus bongkar silinder head ya. Soalnya water jacketnya itu kan biasanya kotor karena habis pakai air biasa. Kita harus bongkar, kita bersihin dulu, packing diganti sekalian. Terus selang radiator kita juga harus diganti semuanya biar sirkulasi airnya itu fresh gitu. Tapi kalau cuma ditap terus diganti pakai air coolant biasanya malah jadi masalah ya, biasanya jadi panas gitu ya. Kalau mobil tua ya ginilah ya, minimal kita pakai itu tahu temperatur lah ya. Kalau kita pakai mobil tua itu minimal tahu temperatur. Terus ini yang jadi penyakit Honda Civic biasanya sini. Biasanya kadang sini ini bukan nabrak ya, bukan bekas nabrak, tapi kayak patah di sini nih. Bagian kap mesin kebanyakan patah, nekuk gitu loh. Terus sini juga jadi kena dempul lah. Kalau dibenerin juga kena dempul ya, rawan patah kalau Civic itu ya. Kita cari sebagus mungkin ya. Kalau mobil bekas lah ya nggak sempurna amat, tapi minimal ya masih bagus lah, masih banyak originalnya kan kayak gitu. Terus apalagi ya, kalau AC sih kebanyakan kalau mobil sedan kayak Honda Civic ini sih pasti dingin ya. Terus power window, biasanya power window itu kelemahannya Honda Civic. Power window itu bermasalah biasanya, entah nggak bisa naik, nggak bisa turun, ataupun lemes ya, bahkan macet. Itu udah jadi hal wajar kalau menurutku. Soalnya aku kalau mau kondisinya bagus seperti apa juga kadang, misalkan kita pas posisi cek di tempatnya yang jual ya, kita cek normal, tapi di jalan mati juga bisa gitu loh. Dan yang pengalamanku pernah beli juga, kondisi mobil itu sehat, kita cek sehat, kita bawa sehat, tapi kadang di jalan ada trouble ya. Saya memaklumi ya, misalkan trouble pengisian dinamo cas ya, dinamo ampere. Bisa aja yang tadinya nggak ada apa-apa, tiba-tiba di jalan kita pakai, kebetulan rusaknya di kita ya, waktu beli dinamo pengisiannya nggak ngisi, ataupun akinya itu tiba-tiba di jalan bisa short ataupun tekor ya, nggak, kita harus ya dibenerin lah. Maksudnya itu jangan sepenuhnya ibaratnya kita mau beli mobil bekas itu langsung beli terus pakai, itu nggak mungkin gitu. Pasti ada perawatan dikit-dikit itu ada perawatan ya. Seperti misalkan kita beli mobil bekas ini, kita baru beli, kita sampai rumah minimal ganti oli ya, minimal ganti oli. Kalau udah ganti oli kita pakai, ada kurangnya apa kita perbaiki. Soalnya kadang beda orang kan, beda beda perawatan gitu loh. Maksudnya nggak
nggak langsung kita pakai itu langsung kita seperti mobil baru itu enggak. Kalau mobil tua itu seperti itu, butuh penyesuaian dulu, butuh pemahaman dulu ya, nggak langsung itu, nggak langsung bisa pakai. Iya, nggak langsung bisa pakai. Sebenarnya sih nggak masalah kita pakai, walau masih misalkan nggak ada trouble, nggak ada kendala, nggak masalah. Tapi lebih baiknya kita cek lah, maksudnya tuh supaya kita bisa mengantisipasi tidak ada trouble di jalan gitu ya. Ya pengalamanku seperti itu, membeli mobil bekas, Civic Vario. Bahkan banyak tips lainnya ya, yang kita mau beli Honda Civic Wonder, Grand Civic, Civic RX, Nova, itu masih banyak lagi itu apa namanya yang kita harus teliti lagi kalau saat membeli ya, gitu loh. Soalnya tuh biasanya rawan sekali dengan keropos ya kalau Honda Civic begitu. Terus list kaca juga susah, mahal. Nah kebetulan kalau saya itu lebih suka ke Civic Vario nya. Karena apa? Karena kalau menurut saya itu Civic Vario itu satu, bentuknya nggak terlalu ketinggalan amat ya. Terus body, terus jarang kropos. Kalau bodinya Civic Vario itu jarang kropos. Civic Vario beda sama yang sebelumnya, dan kebanyakan masih bagus, masih kaleng. Tapi juga ada juga yang udah berantakan. Walaupun pernah dapet yang udah apa namanya udah tebel ya, bodi udah tebel gitu, pajak mati lama itu. Aku pun juga pernah beli Civic Vario, pajarnya itu mati dari 2007 itu pernah, platnya B kalau nggak salah. Dah ya namanya mobil murah ya, mau gimana lagi. Mending kalau mau beli mobil bekas itu mending apa ya, yang wajar aja lah. Maksudnya itu walaupun agak harganya agak tinggi dikit, tapi kita nggak terlalu banyak PR ya, seperti yang murah. Emang kalau harganya murah itu cepet laku. Kalau barang apa aja itu kalau harganya murah cepet laku ya. Tapi kalau yang bagus pasti yang beli itu nanti jadinya puas gitu ya. Seperti itu dulu ya. Besok kita sharing-sharing lagi ya, kita sharing-sharing lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti insya Allah bisa saya bantu ya, walaupun saya juga nggak pinter-pinter amat ya, tapi ini apa namanya, aku sharing dengan pengalamanku sendiri selama aku jual beli mobil 2 ya. Oke, terima kasih, selamat sore.